سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ada ikhwan yang hanya cukup misalkan dengan apa yang ada di Uqudul Juman. Ada yang dengan buku ibadah dan buku-buku yang lain yang sudah dicetak. Cukup itu saja, tidak perlu yang lain, dan yakin hanya itu saja. Ada juga ikhwan yang belum cukup dengan adanya Uqudul Juman, kemudian buku ibadah, tuntunan riyadhahnya dan yang lainnya. Belum cukup, ini harus dibantu lagi dengan yang lain, yaitu riyadhah. Karena kita tahu riyadhah itu ada. Nah, ya. Sehingga kita juga menginginkan riyadhah itu. Jadi bagi yang bukan tidak cukup, tapi sebetulnya ingin berusaha meningkatkan pengamalan gitu ya. So kalau belum cukup jadi negatif gitu ya. Tapi ingin meningkatkan, maka diperlukan riyadhah. Nah, di dalam ijma para wakil talqin diperbolehkan memberikan riyadhah manakala ikhwan meminta, dengan catatan mempertimbangkan kemampuannya. Dalam arti banyak faktor di situ yang harus dilihat. Nah, jadi hasil ijma seperti itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa riyadhah ini lebih pada kepemimpinan guru kita, pengersa Abah di awal-awal. Riyadhah masih bersifat instruksi. Jadi instruksi itu puasa, perintah puasa sekian, Zaro Cirebon 40 Jumat misalkan, manakib 40 manakib, jangan putus, macam-macam. Nah, tapi lalu kemudian di dalam perjalanan, lagi-lagi guru bijak tidak ingin memberatkan muridnya, sehingga tidak lagi bersifat instruksi, hanya bersifat ketika diminta diberi gitu. Jadi kalau tidak diminta ya tidak diberi, karena intinya ya sudah diberikan, yaitu zikir jahar, zikir khafi, khataman, manakib, itu inti. Jadi tinggal amalkan saja intinya dengan penuh keyakinan, insyaallah. Tapi bagi sebagian, pengen juga mencoba merasakan gitu kan, yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang tua sepuh-sepuh kita juga pengen merasakan riyadhahnya, ya, seperti itu ya. Jadi jangan karena ketika kita ingin riyadhah lalu ada tujuan lain. Nah, ini juga yang seringkali menjebak. Kita pengen riyadhah ini dan itunya karena sesuatu. Itu. Nah, kalau itu dilakukan maka itu akan menjebak. Tapi kalau kita melakukannya semata-mata karena ini dilakukan oleh guru, karena ini dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang thariqah kita dulu, lalu kita juga ingin merasakan, gitu kan, nikmatnya dalam riyadhah, nah, gitu kan. Nah, insyaallah kalau seperti itu. Tapi kalau tujuan riyadhahnya karena macam-macam, seperti pernah saya sampaikan di majelis ini juga beberapa waktu yang lalu, saya saja anaknya nggak diberi kalau nggak diminta, nah, gitu ya. Si Asep lamun diminta dibikin cenah kabeh riyadhah, cek almarhum, kata almarhum rahayang riyadhah naon oge gitu. Padahal kalau saja saya dulu kabitaan apa tuh kabitaan, ya kepengenan gitu ya. Wah, pasti itu harus saya dapat kuasai semua, itu saya lakukan semua. Karena riyadhahnya almarhum di Cianjur sama juga riyadhahnya guru kita. Karena tidak pernah terlewat masa muda, masa ininya dengan guru kita almarhum itu.
Daripada saya langsung ke pengersa abah, malu. Aku ke bapak saya, nggak begitu tuh dulu itu. Wah, mumpung bapak sorangan dia, gitu. Padahal saya dulu sering kali kalau ada tamu ke sana mau riado, Teang si Asep. Nah, saya yang dipanggil karena saya yang di situ kan. Akhirnya nih tulisin gitu ya. Bukunya kecil tapi isinya wah dahsyat gitu. Saya baca, akhirnya saya baca yang lain. Saya waktu itu berani juga baca yang lain. Wah, ada tapi nggak sama sekali nggak terpancing, nggak pengen gitu. Tapi hanya karena ayeuna. Kenapa dulu nggak pengen? Jadi ternyata macam-macam riadoh itu luar biasa. Tetapi riadoh ini kan lebih kepada bersifat khususiyah. Jadi kalau berbicara apa saja sih riadoh TKN itu, riadoh di TKN Sulal itu apa saja, maka bisa dijawab riadoh di TKN itu yang sudah ada dalam buku itu, buku ibadah. Bagaimana yang lainnya? Khususiyah. Jadi jangan disebutkan itu riadoh TKN-nya kalau yang khususiyah. Karena kalau riadoh TKN maka semua harus mengamalkan. Kalau itu disebut riadoh TKN, jadi TKN Suryalaya, maka semua kita harus juga mengamalkan itu. Gitu. Tapi yang sudah tercantum dalam buku yang sudah ada seperti buku ibadah, nah itulah riadohnya. Dan memang itu riadoh yang dasar. Bagaimana kita bisa melakukan riadoh yang lain kalau riadoh yang dasar belum dilakukan? Riadoh intinya itu. Gitu. Jadi baru di situ menginjak kepada yang lain. Nah, karena riadoh bersifat khususiyah, maka jangan dimasukkan ke wilayah umum. Jadi begini, kalau misalkan di sini Pak Kiai Wahfi mengajarkan riadoh seperti apa, maka khususiyah Pak Kiai Wahfi. Jangan dibuat seperti ini kalau yang khususiyah itu. Loh, kok Kiai Wahfi begini ya? Kok di sana enggak? Nah, hati-hati, jangan seperti itu. Itu khususiyah beliau. Khususiyah di Cianjur ada, khususiyah di Sukabumi ada. Itu khususiyah. Jadi kalau khususiyah ya khusus, namanya juga khusus. Jadi setiap wakil talqin diberikan khususiyah-khususiyahnya, sama juga para mubalik seperti itu. Jadi jangan lalu jadi ketika ada perbedaan, loh kok ini begini ya, kok ini begini nih, lalu muncullah pandangan yang salah tentang itu. Nah itu hati-hati, disitulah ujiannya. Jadi jangan dibuat nahaki itu lalu akhirnya berimbas kepada mursyid. Nah ini hati-hati gitu. Jadi itulah tadi ada khususiyahnya gitu. Termasuk ada khususiyah wilayah gitu. Misalnya pengurus yayasan khusus Jakarta seperti tadi ada BMT-nya. Nah, itu khususiyah Jakarta kan gitu ya. Jadi tidak ada di tempat lain. Nah, maka bersyukur ini Jakarta ada punya BMT-nya gitu ya, yayasan ininya luar biasa. Nah, kemudian juga ada Kholwat 40, itu khususiyah beliau Pak Kiai Wahfi. Ikuti. Untung itu kita dapat riadoh itu ya. Di Cianjur belum ada riadoh itu. Cuma di Cianjur ada Kholwat. Maksudnya kholwat ininya ada, tetapi itu harus kalau mau misalkan harus ke Wahaji AA karena beliau yang megang kuncinya, yang ada di kamar masjid itu sebelah kiri, itu ruang kholwatnya. Nah itu saya masih ingat almarhum Pak Kiai Jejen Nagrog Sukabumi itu pernah, tapi sebentar, pernah dimasukkan almarhum ke ruang kholwat itu, beliau tidak lama. Biasanya kalau masuk ke situ sehari semalam lah minimal, tapi beliau pakai jajan hanya paling berapa menit itu ya. Ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 7 hari 7 malam masuk kholwat. Dan itu dulu itu memang tidak ada yang diminta dikasihkan, tapi ada juga yang beberapa kali minta belum juga dikasihkan. Jadi riadoh itu bagaimana ya?
Jadi tidak bisa diukur, ada kriteria pengen riyadhah ini tuh harus gimana sih misalnya. Sebab setiap kita beda-beda. Ada yang sebelumnya ada tujuan, dia pengen riyadhah, tujuannya beda, tapi dikasih sama. Tapi juga ada tujuannya sama, dikasihnya berbeda. Jadi memang seperti itu, unik dalam riyadhah itu. Nah, jadi juga itu jangan karena loh, kok saya dikasihnya ini ya, saya itu dikasihnya ini, tapi kok nggak begini ke bawahnya, misal gitu. Misalkan dikasih riyadhah aurad, yang kita ini sudah dapat ini aurad itu, lalu aurad itu juga teman kita dapat, tapi ada beda. Jadi mestinya dari A ke B, ini kok loncat ke C. Nah, bisa begitu riyadhah itu, bentuk riyadhah itu. Namanya sama, misalkan Syaifi Bal'am atau Syaifi Jin atau Syaifi Iblis. Ini bacaannya. Tapi kok diberikan kepada yang lain padahal Syaifinya sama. Syaifi Jinnya sama namanya. Tapi kok beda ya? Kalimatnya ada yang beda. Nah, bisa begitu. Jadi tidak mesti harus ini tuh sama seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud bahwa disesuaikan dengan penerimaan ininya, kemampuan ruhaninya, penerimaannya. Seperti ya muhillal muskilat, dulu masuk di khotaman, sekarang tidak. Gitu. Nah, lalu karena dulu pernah masuk di khotaman, jangan coba-coba sekarang masukkan di khotaman, sekalipun dulu pernah masuk. Jadi jangan loncat ke belakang, loncatannya misal gini. Ya muhillal muskilat itu masuk Pak di Abas Sepuh masuk. Ada ya muhillal muskilat khotaman itu. Kalau tidak salah penempatannya setelah ya kafiyal muhimmat apa sebelum ya kafiyal muhimmat itu. Ya muhillal muskilat. Nah, lalu akhirnya tidak dimasukkan di kepemimpinan Mursyid Pengersa Abah Ano. Ada rahasianya memang. Nah, lalu kita tahu sejarah itu. Lalu kita coba-coba nih sekarang, karena dulu Abah Sepuh masuk yang ilmu silat, saya masukkan sekarang di khotaman sekarang. Hati-hati, jangan coba-coba. Ya. Jadi ada rahasia kenapa yang muhillal muskilat tidak masuk di khotaman itu, karena memang itu mengandung karomahnya yang luar biasa, sehingga dikhawatirkan nanti fitnah, gitu ya. Itu rahasianya ke sana. Maka itu masukkan di riyadhah khusus. Jadi tidak dimasukkan ke Qudul Juman di khotaman, masuk pada riyadhah khusus nantinya yang muhillal muskilat itu. Nah, kemudian bentuknya, lalu jangan juga kok saya saya ditambah puasa ya riyadhah ini itu, kok saya enggak, lalu saya juga puasa ini tapi puasanya enggak makan nasi, kok saya puasanya enggak minum, padahal bacaannya sama. Jadi banyak hal hadirin dalam riyadhah itu. Jadi yang penting di dalam hal khusus riyadhah jangan ada sangka-sangka yang negatif, nggak boleh, tidak boleh, karena itu nanti yang akan juga menghambat. Sementara kita akan digiring, dinaikkan derajat makomnya, lalu akan disampaikan, terhambat di situ, rugi jadinya. Kita sudah istilahnya capek puasa, nahan nggak tidur, ada yang disebut mati geni, capek puasa tidur, akhirnya gagal. Nah, lalu di dalam riyadhah juga jangan begini, saya batal ini, gitu. Lalu saya tamat ini. Hati-hati, ada ujian di situ sebetulnya. Artinya jangan ada pengakuan. Bisa jadi kita gagal, tidak tamat, tapi sebetulnya kita ditamatkan. Akhirnya guru sebetulnya yang bertanggung jawab. Maka yang penting adalah upaya saja terus. Kalau kita ini batal, ulang lagi. Yang penting tidak putus asa. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kita yang terutama adalah proses yang dilakukan, jangan hasil. Dan kalau Bapak Ibu nanya apa yang
pernah saya lakukan riyadoh, saya jarang melakukan riyadoh yang bersifat khusus. Karena saya ini orangnya malas, orangnya nggak mau yang repot-repot, nggak mau puasa, nggak tidur, pengennya instan gitu ya. Itulah kenapa mungkin saya tidak terpancing keinginannya kabita tea tadi apa yang ada di dalam buku itu. Karena di situ wah puasanya begini sekian lama, tapa, nggak tidur, wah macam-macam, wah berat ini. Tapi sekarang jadi nyesel, gitu ya. Apalagi kalau cerita yang itu pernah diceritakan juga di sini, saya ingat itu, yang ini sekalipun anak yang minta, yang satu ini nggak bakal dikasih tetap. Wah, penasaran kan? Itu ternyata itu tadi yang kalau kita dengar ada kiai misalkan, mungkin sekarang juga masih diberikan, ada yang masih banyak lah kiai-kiai yang diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu. Kita dengar ada kiai misalkan kalau Jumatan di Mekah, setiap Jumatan di Madinah gitu ya. Itu dengan riyadoh yang itu bisa gitu ya. Nah itu yang nggak bisa dikasih kalau diminta itu yang itu. Saya bisa bayangkan kalau itu dapat itu. Gagah. Nah itulah maka kenapa jadi khusus, karena menjaga fitnahnya. Kalau diinstruksi sifatnya begini, diinstruksi nih, ada 40 orang, disari 40 orang untuk riyadoh, amalkan ini. Instruksi nih sifatnya, mau nggak mau kan namanya instruksi harus diamalkan. Nah nanti bisa jadi dari 40 itu ada beberapa yang nantinya khawariknya muncul. Khawariknya muncul itu ya bisa macam-macam, sehingga kalau orang lihat fitnah jadinya. Nah maka udah lebih kepada khususiyah perorangan yang minta ini. Jadi sehingga bukan jadi munculnya khawarik itu nanti tidak kentara gitu. Beda kalau bareng-bareng berapa orang diinstruksikan gitu. Ya, nanti munculnya bisa bareng-bareng misalnya. Ketika bareng-bareng jadi fitnah kan bagi yang tidak tahu, bagi yang lihat gitu. Nah, itulah yang dijaga oleh guru tentang fitnah yang akan munculnya. Nah, tapi memang saat ini seperti hal-hal yang khawarik itu mesti memang dimunculkan gitu. Jadi kahoyong sama pengennya gitu. Sebab melihat situasi sekarang kan, waduh, tantangannya luar biasa ini umat Islam. Jadi mesti gagah lagi nih umat Islam gitu ya. Maka sekarang di mana-mana diberikan lagi itu ilmu-ilmu kanuragan nih. Jadi sebetulnya di dalam pengajaran thariqah itu bukan tidak ada ilmu kanuragan, tapi kalau itu disampaikan, orang nantinya ngejarnya kanuragannya, bukan sampai ke hadrat Allahnya. Itu jadi rugi hanya sampai di situ. Tapi luar biasa guru kita langsung dihantarkan wusul ilallah, tidak lagi berbicara di wilayah itu mah hanya kembang-kembang nawe gitu. Tapi pika bitaeun kembangna teh. Pengen kembang. Jadi pengennya kita tetap sampai kembangnya dapat gitu. Iya. Tapi memang bisa diinikan, tapi harus benar-benar yang ulah jangan karena itulah. Tapi kan susah juga ya. Susah juga. Harusnya yang benar-benar ini. Nah gitu. Jadi dikasih saja. Ada ayat tim iyalah sansuar orang sok mempelajari iyeuna lah, munculkeun iyeuna kekuatan Islam, kekuatan thariqah di mana. Tetapi yang harus amanah. Cuma susah yang jadi amanah. Ketika ini tetap aja dorongannya, wah gagah ya, pengen pamer ya. Minimal ngetes lah ka ikhwan kan gitu. Pasti itu teh. Pasti ngetes ke ikhwan. Atau ngetes ke istri misalkan ya.
Mah izin 5 menit mau ke warung. Steng, sudah ada di mana? Gimana sih film gitu? Jadi lihat film Saur Sepuh atau apa sih dulu ya, ada Angling Dharma yang begitu. Itu memang ada ilmu itu. Seperti si Sukmana keluar ya. Ada itu di dalam Toriko, itu ada itu. Guru kita itu ada itu ilmu-ilmu kayak seperti itu. Dibuka seperti ini kayaknya nih mau ngejar ini, ke siapa ini mintanya ini gitu ya. Nanti bilang ke Pak Kiai Wahfi deh mintanya. Warbil penuh dah. Ngejar ini ya. Gitu ya. Nah, jadi gini. Maka sering-sering jangan cukup dengan Robito, tapi secara fisik pun sering ziarah ke beliau, ke Pangar Sabah. Insyaallah.